Pelayannya itu hanya memberikan kresek-kreseknya warna merah. Dapat diperhatikan, sejujur-jujurnya lu boleh review warung gua, tapi lu konfirmasi dulu, gue begini-begini orang tua. Hey yo, what's up guys? I'm Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Well teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang kronologi lengkap dari drama panas yang terjadi antara Nyakopsah versus Makalur atau AA Juju. Lantas ini ceritanya kayak gimana sih? Kok bisa sampai gini banget? Penasaran nggak? Ya udah, kalau kalian penasaran, yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Nah teman-teman, untuk sekarang ini nama Bang Madun sedang menjadi perhatian publik usai warungnya yang bernama Oseng-Oseng Madun viral di media sosial. Bang Madun itu menanggapi AA Juju yang telah mereview warung miliknya dan memberikan kritikan soal kebersihan dan juga pelayanannya. Dan sebenarnya bukan hanya Bang Madun dan AA Juju yang kini menjadi pembicaraan, namun ada juga Farida Nurhan karena ia menganggap review dari pemilik akun Makalur itu berlebihan. Dan buat kalian yang belum tahu siapa itu Bang Madun, aku kenalin ya. Bang Madun memiliki nama asli Ahmad Yani. Ia adalah seorang konten kreator yang sering membuat video lucu hingga petuah dan juga nasihat. Selain itu, dia juga memiliki ciri khas sendiri nih setiap kontennya, yaitu menjadi seorang tokoh bernama Nyakopsah. Dimana dalam konten yang ia buat, Nyakopsah memiliki watak yang nyablak dan juga cerewet, namun tetap lucu. Dan dibalik itu semua, ternyata Bang Madun berhasil membangun sebuah warung makan yang kini banyak dikenal nih oleh warga Tangerang dan juga sekitarnya. Pemilik nama asli Ahmad Yani ini mengaku sudah hobi masak sejak kecil. Ia menguasai cara membuat aneka masakan secara otodidak. Bang Madun kemudian mulai menjual makanan di gerobak pada tahun 1998. Wow, lumayan lama juga ya. Adapun untuk dapur Oseng-Oseng, Bang Madun selalu ngebul nih. Pihaknya melayani permintaan yang tinggi dari pengunjung. Menurut Bang Madun, saat akhir pekan ya, dia itu bisa mengolah 2 karung beras loh sebagai nasi. Wow, nggak main-main ya. Untuk jengkol saja itu bisa mencapai 40 kilogram. Selain itu, untuk geramenya bisa habis 70 ekor pada akhir pekan. Sementara udang dan juga cuminya itu bisa 30-40 kilogram. Wow, amazing banget ya. Tapi untuk pada hari biasa itu jumlahnya lebih sedikit teman-teman. Namun sayangnya, di balik kesuksesan dari warungnya sekarang, ada kontroversi yang terjadi dengan Bang Madun. Apa sih kontroversinya? Nah, kontroversinya itu berhubungan dengan review jujur dari AA Juju. Hal itu bermula ketika Makalur atau AA Juju berkunjung ke tempat usahanya untuk memberikan review secara jujur. Nah teman-teman, dalam video reviewnya AA Juju ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Yang pertama adalah masalah kebersihan. Nah teman-teman, kalau kita lihat dalam videonya itu, lihat di sini ada tisu-tisu yang berceceran di bawah tempat makannya itu. Terus di tengah-tengah videonya itu AA Juju mengatakan bahwa pada kala itu situasi pengunjungnya tidak terlalu ramai. Bukan nggak ramai ya, tidak terlalu ramai. Dalam artian yang masih bisa dihandle lah, nggak terlalu chaos banget. Jadi dikarenakan tidak terlalu chaos banget nih, menurut AA Juju, sebenarnya untuk pelayannya itu bisa membersihkan dulu gitu tisu-tisu yang berceceran di bawahnya. Yang kedua nih, masalah harga makanan. Menurut AA Juju, untuk harganya itu baginya ya terlalu mahal, karena dia berekspektasi bahwa harganya kemungkinan sama dengan warteg atau di tempat lesehan. Namun ternyata harganya itu di atas rata-rata. Terus yang ketiga adalah aroma. Menurutnya ya teman-teman, saat kalian duduk di tempat yang ini, di bagian yang ini, aroma atau bau kalinya itu tercium. Dan menurut AA Juju ini juga dapat mempengaruhi nafsu makannya. Tapi untuk AA Juju tidak mengatakan bahwa semua tempat di sana bau kali seperti itu, cuma di bagian itu saja. Terus yang keempat nih, ini yang paling di highlight banget, yaitu tentang bungkus makanan. Jadi untuk AA Juju ini kan pengen bawa pulang nih gitu makanan yang tidak dihabiskan gitu, karena kan harganya juga lumayan gitu, tidak mungkin gitu makanannya itu tidak dihabiskan, kan mubazir juga. Nah jadi untuk AA Juju kalau aku lihat ya, itu pengen bawa pulang makanannya dan dimakan gitu di rumah sisanya. Nah di saat dia itu minta bungkus makanan, pelayannya itu hanya memberikan kresek-kreseknya warna merah, dapat diperhatikan. Dan untuk AA Juju ternyata mengisi makanannya sendiri tanpa pelayannya yang mengisikan makanan tersebut. Dan teman-teman, pada akhirnya review dari AA Juju ini viral di kalangan netizen. Dan setelah viral, Bang Madun atau Nyakopsah mendapatkan kritikan dari para netizen. Dan baru-baru ini masalah itu semakin memanas nih dengan klarifikasi yang diberikan oleh Nyakopsah. Kalau aku lihat klarifikasinya ini bukan malah meredakan masalah seperti itu, malah justru menambah masalah-masalah baru. Buat teman-teman yang mungkin pengen tahu atau pengen nonton full bagaimana klarifikasinya, bisa nonton video abang ini. Karena di sini aku hanya akan menjelaskan bagaimana kesimpulan dari statement yang sudah diberikan oleh Nyakopsah dalam video tersebut. Oke, untuk poin pertama dari klarifikasi Nyakopsah adalah tentang keberatan. Dalam video klarifikasi itu dia mengatakan, seburuk apapun reviewnya gue terima.
Cuma jangan pada kotor mulut lu yang kagak tahu ceritanya. Jangan ikut campur kecuali lu pada udah makan di sini. Mungkin untuk kata-kata ini itu merujuk kepada netizen yang belum pernah ke tempatnya Bang Madun. Jadi buat kita nih yang belum pernah gitu ke tempat Bang Madun yang secara langsung, lebih baik jangan ikut menilai kayak gitu. Kemudian ia juga merasa nih bahwa tidak mungkin jika pegawainya memberikan kantong kresek untuk membungkus makanan. Lebih lanjut ia mengatakan nggak mungkin 25 tahun gak ngasih kresek ke orang-orang. Well teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari klarifikasi Bang Madun. Tapi kita di sini perlu garis bawahi dengan bagaimana statement dari Bang Madun yang mengatakan bahwa tidak mungkin selama 25 tahun beliau memberikan kresek kepada orang-orang untuk membungkus makanan. Honestly, aku setuju banget dengan bagaimana statement dari Bang Madun yang ini. Gak mungkin dong selama 25 tahun ini kalau ada orang yang bungkus makanan disuruh bungkus sendiri dan bungkusnya juga pakai kresek, nggak mungkin seperti itu. Lantas siapa yang memberikan kresek kepada AA Juju pada kala itu? Karena teman-teman dalam videonya itu terlihat jelas bahwa untuk AA Juju itu memang hanya diberikan kresek yang berwarna merah. Habis itu dia juga mengisi makanannya sendiri tanpa diisikan oleh pelayan. Aku rasa hal inilah yang seharusnya diklarifikasi secara jelas oleh Bang Madun. Tapi dalam video itu sayang banget untuk hal ini tidak terlalu dijelaskan secara rinci seperti itu dan justru malah blunder teman-teman. Jika dipikir secara logika memang nggak mungkin banget nih Bang Madun hanya memberikan kresek kepada orang-orang selama 25 tahun berdagang. Tapi bukan tidak mungkin juga, sometime atau sewaktu-waktu ada kalanya pelayan dari Bang Madun mungkin melakukan kesalahan dengan hanya memberikan kresek. Maybe karena chaos banget nih gitu ya kan, terutama pas AA Juju datang mungkin chaos banget jadi hanya memberikan kresek. We don't know about that teman-teman. Terus poin yang kedua adalah tentang Nyak Kopsah yang meminta agar food blogger yang mengulas makanannya untuk konfirmasi terlebih dahulu kepadanya. Lebih lanjut Nyak Kopsah mengatakan seperti ini, sejujur-jujurnya lu boleh review warung gua, tapi lu konfirmasi dulu gue begini-begini orang tua. Cukup agak membuat bertanya-tanya juga ya, mengapa sih harus mengkonfirmasi dulu sebelum melakukan review? Karena seperti yang aku lihat ya, kebanyakan food blogger yang melakukan review jujur terhadap resto atau sebuah usaha yang berhubungan dengan makanan seringkali tidak melakukan konfirmasi dulu teman-teman. Karena ada beberapa dari konten kreator ini seperti AA Juju mungkin mengedepankan yang namanya honest review atau jujur. Dengan adanya honest review dari konten-konten kreator ini, biasanya ini akan membuat para viewersnya yang telah menonton video tersebut tidak akan memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi gitu terhadap tempat makan tersebut. Tentu kalau sudah melakukan yang namanya konfirmasi, akan berbeda sih dengan datang secara tiba-tiba gitu. Nah teman-teman, saat suatu brand menjadi viral dikarenakan bad review, entah itu dikarenakan isu pelayanan ataupun kebersihan, ini juga bisa digunakan loh sebagai momentum untuk mempromosikan brand kita sehingga mendapatkan exposure yang lebih. Terus caranya kayak gimana? Yaitu dengan menggunakan cara yang akan menenangkan publik. Beberapa brand yang pernah mendapatkan bad review itu akan meminta maaf terlebih dahulu nih sama konsumennya. Bahkan gak jarang loh ada dari brand-brand yang memberikan free makanan ke konsumen yang merasa kecewa atas apa yang telah didapatkan. Dan pada akhirnya banyak dari netizen yang respect dengan tindakan yang diambil oleh brand-brand ini. Cara ini juga bisa membantu untuk mengurangi dampak buruk terhadap suatu kesalahan yang dibuat. Dan yang namanya kesalahan adalah hal yang wajar teman-teman. Kita sebagai manusia ya tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Saat kita ditegur atau dikritik dengan kesalahan yang dibuat, alangkah lebih baiknya untuk berpikir dengan tenang dan memperbaiki kesalahan yang dibuat. Jujur li pada awalnya untuk permasalahan dari Bang Madun sebenarnya tidak terlalu besar-besar banget. Karena untuk AA Juju atau Makalur memberikan penilaian yang baik terhadap makanan dari Bang Madun. Tapi dengan adanya kontroversi yang kemarin gitu ya kan, mungkin dikarenakan Bang Madun juga mendapatkan kritikan yang banyak dari netizen, ini juga yang membuat dia tertekan sampai mengeluarkan unek-uneknya seperti itu. Itu sih yang dapat aku lihat, karena kan gak semua orang terbiasa dengan yang namanya hate comment. Ya apapun itu, kita harapkan semoga permasalahan ini juga dapat segera selesai dan ada jalan terbaik untuk semuanya. Amin. Alright cinggu, sekian aja untuk hari ini. I'm User Kim pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Ntar kita gibah-gibah bareng lagi. Kita akan ngebahas topik yang lebih hangat lagi di next time di channel aku. See you next time. Annyeong. Gamsahamnida. Goodbye.